Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita ayat terakhir surah Al-Baqarah. Jadi hari ini kita akan teruskan kajian kita nota yang saya telah berikan. Ayat terakhir pula daripada surah Luqman. Ya, dalam nota ayat terakhir ayat 34 surah Luqman. Ya, dalam notanya. Tiga ayat terakhir surah Al-Baqarah yang kita bersama kita tumpukan kajian kita tempoh hari pada masalah doa yang sebenarnya apa yang telah kita pelajari tentang doa berpandukan ayat terakhir surah Al-Baqarah tersebut baru sebahagian sahaja. Artinya uraian yang kita telah bersama belumlah lengkap sebetulnya. Masih jauh daripada sempurna jika kita ingin mengkaji lebih mendalam. Tapi mudah-mudahan uraian yang tidak seberapa tersebut tentang doa dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi kita anggap uraian tentang ayat terakhir surah Al-Baqarah telah selesai dan kita anggap juga uraian tersebut telah difahami dengan baik. Itu harapannya. Sekarang mari kita tunjukkan kajian kita pada surah Luqman ayat yang ke-34 seperti mana dalam nota yang telah diantar tersebut. Uraiannya semuanya adalah nota, ya. Uraian secara umum lah. Nanti saya hanya ingin menambahkan beberapa perkara yang perlu ditambahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Inna sesungguhnya Allah indahu di sisinya
Pertama, ilmu sa'ah. Ini yang pertama, pengetahuan tentang bila berlakunya kiamat. Masanya, bagaimana, keadaan yang sebenar, Allah saya yang tahu. Nomor satu. Nomor dua, wa yunazzilul ghaith, dan dialah menurunkan hujan yang lebat. Itu nomor dua. Ketiga, wa ya'lamu ma fil arhami, dan dia Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Bukan siapa tapi apa. Ma bukan man. Beza kalau ma dengan man kan berbeza. Ma apa, man siapa. Kalau bertanya, adakah awak tahu siapa yang dalam rahim? Semua jawab, tahulah, baby lah. Itu. Ini bukan man, ma. Dan makna lain nanti. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak mengetahui oleh satu diri pun apa yang dia akan usahakan atau apa yang dia akan lakukan ghadan, esok-esok. Ghadan itu merupakan masa hadapan ya, bukan ghadan maknanya besok pagi. Ghadan tidak bermakna besok pagi, Khamis pagi besok, bukan. Ghadan bahasa Arab ni maknanya esok-esok kalau bahasa Melayu. Esok-esok lah. Itu kalau cakap dengan orang Arab, katalah jadi Arab, apa agak beli barang ke atau jahit baju ke. Lalu orang Arab kata, ya saya akan siapkan seantaya bahasa Ghadan. Oke, saya akan siapkan baju awak Ghadan. Kita jangan fikir besok kan, besok pagi dia datang, pasti tak siap. Lalu kita kata, semalam awak kata Ghadan, ya memang padan. Besok kita lagi tak siap lagi. Ghadan maknanya esok-esok lah. Ya maknanya bukan hari ini, gitulah. Jadi bermakna mustakbal. Kalau Ghadan besok kan membawa makna masa yang muhaddad, masa yang telah dibatasi waktunya. Besok, maknanya kita bagi besok pagi lah. Kamis pagi, tengah hari kita tak boleh besok. Ghadan kan gitu. Ini tidak. Yang keempat, jadi tidak ada satu diri pun yang mengetahui apa yang dia akan lakukan, apa yang akan buat masa depan, esok-esok. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu, dan tidak mengetahui oleh satu diri pun di bumi mana, di belahan tanah kawasan bumi mana ia akan mati. Tahu? Tidak ada siapapun manusia di sisi Allah yang tahu di mana ia akan mati. Karena maknanya mentang-mentang lahir di Selangor, besar di Selangor, sekolah di Selangor, berkeluarga di Selangor, mati di Selangor. Belum tentu. Belum tentu. Ya, yang pasti dia akan lahir di bumi dan mati di bumi, itu pasti. Pasti. Tapi tak juga. Sebab ada asnur mati tah di mana gitu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi mendalam pengetahuannya. Khabir itu maknanya mendalam pengetahuan dia. Jadi mengetahui segala sesuatu secara detail yang sekecil-kecilnya. Mana kedua, khabir yakni Allah Maha mengetahui dan Maha memberitahukan apa yang diketahui daripada khabar. Jadi Allah bukan sekadar mengetahui,
apa yang dilakukan oleh kita hingga peringkat yang paling kecil sekalipun. Lebih daripada itu, Allah memberitahukan kepada kita apa yang Dia ketahui. Kita mungkin tidak, kita tahu pun tidak. Jadi macam nak memberitahu? Kita tidak tahu, tapi seringkali kita mandai-mandai memberitahu kepada orang lain apa yang kita fikir tahu, bahkan tak tahu. Itu kita. Jadi kita bukan khabir, kita hanya kha. Banyak kan sekarang macam tu. Lihat sajalah dalam WhatsApp itu. Wah, seakan-akan dia tahu apa yang dia. Jadi dia beritahu pada orang lain apa yang dia sendiri sebenarnya tak tahu. Sebab itu kalau dikejar-kejar dengan pertanyaan, dia bingung. Entahlah, saya pun tak tahu, saya hanya forward aja. Itu bahaya. Ya, mas sekalian, di dalam ayat ini Allah menyebutkan ada 5 benda yang gaib, betul? Ya, ada 5 benda gaib. Tapi yang perlu saya sampaikan pertama sekali, perkara-perkara gaib bukan hanya 5. Dalam ayat ini Allah menyenaraikan 5 benda gaib. Tetapi benda yang gaib bukan hanya 5. Banyak. Dan bila Allah kata 5 benda gaib ini Allah saya mengetahui, maknanya Allah bukan sekadar mengetahui 5 benda gaib ini saja. Semua benda gaib Allah tahu. Oh ya. Jadi benda gaib yang Allah ketahui bukan hanya 5, walaupun Allah menyebut 5. Sebenarnya benda yang gaib semua Allah ketahui. Pertanyaannya, masalahnya, kenapa Allah hanya menyebut 5 benda gaib dalam ayat ini? Walhal benda-benda gaib bukan hanya 5. Kenapa pula Allah beritahu kita, Dia mengetahui yang 5 ini saja. Yang lain Allah tak beritahu, yang aku juga tahu. Ya mas sekalian, jadi kalau kita punya ayat ini, tanpa mengetahui sababun nuzul, pasti pemahaman kita nanti lari. Di situ salah satu pentingnya memahami sejarah turunnya ayat. Menafsirkan ayat Quran tanpa mengetahui background turunnya ayat, pemahaman kita dapat dipastikan mesti larilah, kalau tak terlalu ke kanan, ke kiri. Atau jangan-jangan malah mentafsirkan ayat, pemahamannya malah U-turn. U-turn atau terperangkap dan roundabout. Pimitang tu, itu yang tafsirnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa Allah hanya menyebut 5 dalam ayat ini perkara gaib, dan kenapa Allah beritahu kita Dia mengetahui yang 5 itu, dan Allah tak beritahu benda yang gaib yang lain pun Allah tahu. Sebab begini, sababun nuzul atau sebab turunnya ayat ini. Ini background dia. Ini daripada Mujahid dan juga Imam Ikrimah. Tolong di bawah itu ada itu, tengok saja dalam apa ya tulis. Tulis nanti banyak sangat. Cucutannya nanti bingung, aku sama itu. Tengok di bawah itu ada. Sababun nuzul, saya bacakan. Ya, tulisan adalah ikatan bagi, ibaratnya ikatan bagi apa? Buruan. Imam Syafi'i kata al-ilmu kasoid. Ilmu itu seperti mana binatang buruan. Kita berburu, lalu kita pergi ke hutan, ke mana padang pasir, lalu kita tangkap rusa. Ilmu itu macam rusa yang kita buru itulah, kata Imam Syafi'i. Qayyid suruh laka bil khibal wathiqah. Al-ilmu kasaidi.
Ilmu itu seperti buruan. Sebab itu kalau kita dah dapat buruan, bawa balik ke rumah. Kalau kita tak nak buruan kita lari ke hutan, macam mana? Macam mana supaya kalau kita tak mau buruan kita rusa itu lari ke hutan balik? Kita tambatlah kan? Kita tambat kuat-kuat. Kalau kita tak nak, inilah. Tapi kalau kita tak tambat, ya lari dan kita hilang. Esok cari lagi. Jadi penat aja, hidup hanya penat sepenat-penat. Saya itu nak di Masawi kata, qayyid suyudaka bil kibari mathiqah, ikat buruan kamu dengan tali yang kuat. Ilmu demikian juga kata Imam Syafi'i. Ilmu kamu cari, kemudian kamu dapat. Kalau kamu tak mau ilmu kamu tuh hilang, ikat kuat-kuat. Bagaimana untuk mengikat ilmu supaya tidak hilang? Kata Imam Syafi'i, dengan tulisan, dengan catatan, itu sangat kuat. Sebab kalau tidak ada tulisan, tidak ada catatan, tak ada rekod, ya hilang. Kalau ada tulisan kan kita boleh rujuk semula. Itu maksudnya. Supaya tulisan itu penting, sangat penting. Ya. Bahkan sejarah-sejarah kalau tidak didokumentasikan kan ya hilang. Apalagi bila ilmu yang kita dapat tadi kita belum sempat dapat. Ibaratnya rusa itu kita belum sempat tangkap, baru pegang ekornya lari. Kata orang di bahasa Bali masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu masih lumayan tuh, masih ada yang sakut ke tengah, masih ada yang tersekat ke tengah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, adalah sikit-sikit. Ini tidak, makna masuk telinga kanan, keluar balik, itu kacau, itu tak ada yang sakut. Ada ya, tengok sabun nuzul, paragraf sabun nuzul. Saya bacakan. An Mujahid wa Ikrimah qala. Daripada Imam Mujahid dan Ikrimah kedua berkata begini, sababun nuzulnya. Ja'a rajulun min ahlil badiyah. Apa artinya agaknya? Telah datang seorang lelaki min ahlil badiyah daripada Arab Badui. Arab Badui datang jumpa Nabi. Faqala, lalu Arab Badui ini bertanya, akhbirni ya Muhammad mata taqumu sa'ah. Muhammad, tolong beritahu kami lah. Kau ni asyik cerita kiamat. Di kiamat nanti ada berlaku gini. Dari dulu tak pernah coba beritahu kami bila berlaku. Ini memang pertanyaan agak berani dan agak bodoh juga. Seakan-akan kau ni cerita kiamat. Tapi maksudnya bila? Satu. Yang kedua, apa tu? Wa inna biladana dapat Muhammad. Nih, kampung kami, bilad itu negeri lah. Negeri kami ke kampung kami ke kering, keruntang, tandus, tak ada air. Fakhbirni mata yanzilul. Wahid, tolong beritahu kami ya Muhammad, bila hujan nak turun? Ini dah berbulan-bulan hujan tak turun ni. Hingga tempat kami ni kering semua. Langsung tak ada air. Tabuan air semuanya kering. Yang ketiga, pertanyaan si Arab Badui ini. Pertanyaan macam bodoh tapi menyebabkan ayat turun. Ini kan hebat kan? Jadi kadang-kadang ayat turun ini ya Mas kan, karena pertanyaan-pertanyaan jadi orang yang macam kurang betul. Kan hebat. Pertanyaan daripada seorang yang menyebabkan Allah turunkan wahyu. Itu bukan orang sembarang orang. Yang ketiga, wa inna mraati habla Muhammad.
Nih istriku kat rumah tu sedang mengandung. Abla tu mengandung. Fahbirni madza talid. Tolong berita aku Muhammad kalau engkau tahu. Nih apa yang dilahirkan nanti. Madza talid. Apa yang dia nak lahirkan nanti. Dia tak tanya siapa, apa. Jadi dia nak tahu jawaban Nabi tentang anak yang akan dilahirkan oleh istri yang sedang mengandung. Kemudian berikutnya, waqad alimtu ma kasabtul yaum Muhammad. Waqad alimtu, sungguh aku tahu ma kasabtul yaum, apa yang aku telah buat hari ini. Hari ini aku tahu apa yang aku lakukan pagi tadi, aku tahu petang tadi, tahu malam ini, tahu betul. Gini aku lakukan hari ini. Masalahnya, fa'akhbirni madza aksibu gadan. Beritahu aku, akhbirni, beritahu aku, madza aksibu gadan. Apa yang aku akan lakukan besok. Kalau kau tanya aku apa yang aku lakukan hari ini, aku tahu. Tapi aku tak tahu apa yang aku nak lakukan besok. Tolong beritahu aku. Kalau engkau seorang nabi, insyaallah. Dan yang ketiganya, waqad alimtu bi ayatin ulitu. Dan sungguh aku telah mengetahui di bumi mana dahulu aku dilahirkan. Aku tahu dahulu aku lahir di daerah mana, di kampung mana, di negeri mana. Akhbirni bi ayyi ardin amu. Muhammad, beritahu aku di bumi mana nanti aku akan mati. So ada 5 pertanyaan daripada Arab Badui kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, mereka tanya tentang bila berlakunya kiamat. Asyik cerita kiamat tapi tak beritahu. Kata orang awalnya asyik cerita je majlis kenduri pesta bila ni. Yang kedua, nak tahu tentang bila hujan turun sebab dah lama sangat dan bumi pun dah kering dah. Yang ketiga nak tahu isteri yang mengandung tu nanti lahir apa. Yang keempatnya dia nak tahu apa yang aku nak buat besok ke minggu depan ke ini. Kalau aku berniaga nanti untung ke rugi ke, kalau aku tanam nanti berbuah ke tidak kan. Kalau umpamanya aku sedang berjalan nanti jatuh ke tak jatuh. Itu pula yang ditanyakan, itu pelik. Dan yang kelima, aku tahu di bumi mana dahulu aku lahir. Tempat kelahiran aku tahu. Aku nak tanya pada kau Muhammad, di mana aku akan mati. Kelima-lima itu kan semua benda yang gaib. Kelima-lima semuanya benda yang gaib. Dan bila benda yang gaib, Nabi tidak tahu kecuali Allah beritahu. Kalaupun Nabi tahu benda yang gaib, kerana Allah beritahu. Jika Allah tak beritahu, Nabi tidak tahu. Nah, karena ada pertanyaan seperti ini, ya Mas sekalian, maka turunlah ayat ini. Jadi ayat ini sebenarnya untuk merespon, untuk membagi jawaban bagi adanya pertanyaan tadi. Itu tadi saya katakan awal-awal, ayat ini tidak bermakna benda yang gaib itu hanya ada 5. Ini tidak bermakna bahwa Allah hanya mengetahui 5 perkara benda gaib. Tidak. Begitu maksudnya. Begitu maksudnya. 3 ini. Dan pernah tanyakan, dan yang kita kagum ini ya paling tidak kita kena terima kasihlah kepada si Arab Badui tadi. Ini bukan jadi kawan yang tanya ini. Kalau yang tanya jadi kawan, kemudian direspon dengan serius, patutlah yang tanya golongan intelektual. Minta maaf ini yang tanya orang kampung. Tapi Allah meresponnya. Itu bagi saya luar biasa. Saya pernah menyampaikan satu usrah, ya siri lah 2-3 siri kata saya, tentang kecerdasan
Arab Badui. Bukti kecerdasan Arab Badui. Walaupun mereka ini sebetulnya kebanyakan ummi. Ummi ini maknanya ya macam buta huruf lah. Dan orangnya pula kasar. Sopan santun tak ada, tamadun Allah. Kebanyakannya mereka ini yakni namanya Badui. Badui itu mana orang yang suka pindah randa. Ya nomadik. Karena hidupnya minta maaf macam hayawan lah. Contoh, banyak kalau ada satu kumpulan, umpamanya rusa banyak. Bila di situ banyak rumput, ya di situlah kampungnya. Bila tempat itu dah tak ada rumput untuk dimakan, pindah rendah lah cari itu. Dia makna tak pernah apa ya istilahnya? Tak pernah ada niat untuk cari, so hidupnya hanya untuk makan. Jadi kalau dalam bahasa sekarang mana budayanya rendah, pengetahuannya rendah, kecerdasannya sebenarnya sangat. Tetapi peliknya banyak ayat Al-Quran, termasuk hadis-hadis Nabi, yakni sampai pada kita ini asbabnya, sama ada sebab turunnya kalau itu ayat Quran atau sebab urutnya kalau hadis itu dari berpijak pada Badui ini. Jadi kita banyak terima kasih Badui ini. Contoh sini, bayangkan dia tanya tapi Allah yang jawab. Itu bukan. Sedang kalau kita tanya yang jawab pun tak siapa. Kalau yang tanya itu katalah Nabi Musa, lalu Allah merespon, patutlah Nabi yang tanya. Nabi Ibrahim nak tahu macam mana Allah nak hidupkan orang mati, patutlah Allah respon. Ini si Badui. Paham ya? Itu jawabannya. Kenapa hanya disebut 5 walhal benda gaib bukan hanya 5. Baik. Pertama yang ingin saya sampaikan jemaah sekalian, ayat ini kalau kita lihat ayat sebelumnya apa bunyi dia? Coba lihat ayat. Ya. Ayat sebelumnya apa bunyi dia? Yani ayat yang ke-33. Apa bunyi dia? Cerita apa agaknya ayat 33? Nah, supaya kita dapat tanasub ayat. Wahai manusia, takwalah kamu kepada Tuhan kamu dan takutlah kamu akan hari yang tidak ada seorang tua bapaknya dapat menolong anaknya. Anak pula tidak dapat menolong orang tuanya sikit pun. Mana nafsi. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Ingatan Allah, jangan sekali-kali memperdayakan akan kamu oleh kehidupan dunia. Jangan sekali kedua ini memperdayakan kamu. Wala yaghurrannakum billail ghurur, dan jangan sekali-kali memperdayakan akan kamu akan Allah al-ghurur, tipu daya. Maksudnya syaitan. Jadi ayat sebelumnya itu Allah cerita memberikan peringatan yang keras kepada kita. Jangan sampai dalam hidup ini kita terperdaya dengan kehidupan dunia. Kemudian Allah berfirman dalam ayat selepasnya memberitahu bahwa kiamat itu suatu yang pasti. Jadi seakan-akan, wahai manusia, kamu tahu tak kiamat itu pasti? Bila kiamat itu pasti dan di sana ada pertanggungjawaban, ada pertanyaan, ada surga, ada neraka, dan itu hakiki. Macam mana lah kamu hidup dunia boleh terpedaya macam ini?
Kalau hidup kamu seperti ini, tempat kamu nanti neraka. Seakan-akan itulah kaitannya sebelumnya. Jadi jika kamu ingin masuk surga dan betul-betul ikhlas ingin masuk surga, jangan terpedaya dengan kehidupan dunia. Tapi saya ulangi sekali ya, ini saya kadang khawatir ya Mas Galio. Ya ada sedikit kekhawatiran, apa namanya, salah paham tentang istilah dunia. Al hayatud dunia kan, dunia. Ini kita yang sudah mengaji tidak paham ya, jangan sampai yang mengaji dengan tak mengaji sama aja. Ad-dunya dalam bahasa Arabnya ini namanya isim, ya. Isim, sifat, mu'an, betul kan? Yang bahasa Arab isim mu'annas. Contohnya Allah punya nama Al-Asmaul Husna, kan sama. Husna. Kalau alim tinggi, jadi ulya. Yamin kanan, jadi bunyi dia ini wazannya fu'la. Jadi fa'ala banyak fu'la. Ini siapa? Jadi kalau yamin itu kanan, maknanya yang kanan. Yumna, betul. Yumna. Kalau kiri, yusro. Dan seterusnya. Baik. Jadi dunia daripada kalimat apa? Dana. Oke. Dana. Matinya. Mudhari' yadnu. Dunan isim sifat muannasnya dunya. Karena dia isim sifat, apa yang terjemahannya? Isim itu kata nama kan? Sifatnya muannas, ya muannas. Untuk female kan dalam bahasa Arab ada male female kan. Jadi isim. Karena isim sifat terjemahnya apa tuh? Major, sifat atau bukan? Major isim sifat atau bukan? Bukan, ini isim zahir major. Siang. Sifat atau bukan? Siang. Bukan. Tinggi. Senang nak tahu isim sifat atau tidak? Mana kalimat kata nama yang dalam bahasa Melayu-nya layak dan boleh diartikan yang sebelumnya. Boleh yang major, boleh? Tak boleh, kalau itu major bukan sifat. Yang besar. Wah, besar itu sifat lah, besar kan. Yang lezat. Boleh. Yang nasi. Yang cantik. Nah, kalau itu Abilia ini terjemahannya masih ada, karena isim sifat dia masih ada yang. Masih macam itu. Jadi dunia dalam bahasa Arab tak sama dengan dunia bahasa Melayu. Itulah maksud saya. Kadang-kadang diartikan sekarang al-hayatu dunia ini penting ya, sebab sering disinilah satu di antara penyebab utama orang salah paham tentang istilah al-hayatu dunia. Al-hayatu apa namanya? Kehidupan. Ad-dunya ini yang. Nah, apa contohnya? Nah, dana yanu ini fiilnya kan. Ini kalau nanti di dalam kamus sendiri carilah nih. Dal, nun, wow. Kalau alif tak jumpa. Kena root wordnya. Akar katanya dal, wow, nun. Ada nih. Nih, dal. Maknanya pertama dekat. Kori. Kedua maknanya rendah. Ini dekat. Di itu dekatnya. Kedua maknanya rendah. Ketiga maknanya hina. Hina.
Ini makna asal dalam bahasa Melayu, makna harfiah daripada kalimat dana ya. Kalau itu adunya, makna asal harfiahnya dalam bahasa Melayu jadi yang dekat, yang rendah, yang sekarang al hayatu maknanya apa tadi? Kehidupan adunya yang baca itu terimanya. Al hayatu namanya kehidupan yang rendah, yang dekat. Bila Allah kata ada kehidupan yang dekat, maknanya ada kehidupan yang jauh. Yang jauh dari yang akhirat. Kalau Allah kata al-hayatu dunia, kehidupan yang rendah, makna ada kehidupan yang tinggi. Jadi di akhirat. Kehidupan yang hina, mana ada kehidupan yang seringkali diartikan disebut dalam bahasa Melayu. Bila sebut al-hayatu kehidupan di dunia ini, itu salah berkeliru. Mana ada di? Dan tahu tak, semua kalimat dunia dalam kalimat dunia dalam Al-Quran, semuanya yakni sebagai kalimat sifat. Semua sifat. Tapi kalau dunia dalam bahasa Melayu apa namanya? Dunia. Ingat? Dunia. Jadi karena diartikan kehidupan di dunia. Salah. Ini kehidupan di sini. Dan lebih teruk lagi, kesilapan yang sangat ketara tapi tak dirasa, dunia kemudian diartikan benda, duit, dunia, rumah, dunia, kereta lembu, kereta api, kereta apa lagi? Itu salah besar sehingga orang kata awak ni apalah, awak dah masih cari dunia yang tengok. Di situ kesalahan yang sangat besar sekali. Kamu tahu tak dalam Al-Quran guna dunia dikutuk oleh Allah, betul. Kalimat dunia dalam Al-Quran, menurut Al-Quran itu dikutuk oleh Allah. Allah cela. Ya. Kalaulah dunia itu maksudnya jadi harta benda lah katakanlah. Wang ringgit umpamanya. Kebun. Adakah itu benda yang terkutuk? Kalau harta benda yang terkutuk, kenapa orang mencuri kerat tangan dia? Takkan mencuri. Sebenarnya tak boleh dikerat tangannya kalau mencuri. Kalau perlu bagi hadiah. Karena mencuri benda yang tertutup. Masya Allah. Jadi meja itu bukan dunia. Rumah bukan dunia. Dalam bahasa agama ya. Tapi kita ini sering kali memahami bahasa Quran dengan bahasa kita. Nah itu lari. Sebab makna dunia dalam bahasa Arab dengan dunia dalam bahasa Melayu berbeza sama sekali. Jauh. Sebab itu kalau memahami hayatullah, jangan gunakan dunia dalam bahasa Melayu. Pasti salah. Itu kalau menulis tesis mesti awal-awal lagi. Fail lah. Mungkin pembimbingnya tengok muka suara pertama dah. Boleh. Aku. Iya. Jadi dunia itu nampak atau tidak kalau itu? Kalau itu dunia itu nampak atau tidak? Dunia dalam bahasa inilah yang dekat, yang nampak tidak? Tak nampak. Adakah dia wujud sebagai satu bentuk fizikal yang boleh lihat seperti meja? Bukan. Bukan ini. Ini meja. Ini harta, ini kebun, ini rumah, ini unta, ini lembu. Bahkan tengok, suruh membela lembu, bila cukup nisab suruh zakat. Macam mana kalau itu kan dianggap hina? Bila dia kata, awak ni cari-cari dunia je. Jadi ini sifat. Sebab itulah saya sering mengartikan begini ya Mas Ian. Ini yang diajar oleh pensyarah saya dulu. Mana ad-dunya ini, al-hayatud dunia maksudnya. Al-hayatud dunia itu makna yang kata beliau dalam bahasa kita yang lebih tepat lah. Mungkin ada yang lebih tepat lagi. Saya masih ingat terjemahan Melayunya yang lebih tepat. Hayat tadi apa? Kehidupan ya. Jadi al-hayat itu namanya gaya hidup. Gaya hidup. Yang bersifat, kan tadi dunia itu sifat kan? Yang bersifat
kekinian, tahu kini? Apa kini? Sekarang. Nah, dan kedisinian. Kedisinian. Tahu di sini? Ya ini bahasa industri lah. Gaya hidup yang bersifat, yang berorientasikan kekinian dan kedisinian. Itulah dunia. Jadi dunia letaknya bukan di luar diri kita, tapi letaknya dalam hati seseorang. Kalau saya ingin senang umpamanya, saya ingin senang. Dan kesenangan saya itu yakni yang senang di sini. Kesenangan yang saya ingin cari yakni kesenangan di sini dan kini. Oke lah, saya tukar kini jadi sekarang lah. Begini pula tata pula. Yang penting sekarang dan di sini saya senang. Walaupun saya terpaksa mengorbankan kesenangan saya di sana di akhirat. Itulah namanya khalayak dunia itu. Pasti terkutuk lah. Saya ingin jadi orang yang dihormati. Tapi jadi orang yang dihormati hanya untuk yang di sini dan kini. Sehingga saya sanggup melakukan apa saja. Yang penting saya dihormati orang di sini dan tak kiralah di sana nanti ditampung malaikat atau tidak. Allahu Akbar. Jadi tak nampak letaknya di sini. Orang mencari kekayaan. Kekayaan itu harta benda. Bahkan harta benda dalam Al-Quran dipanggil khair. Dalam surah Al-Adiyat. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Khair itu mana harta benda. Jadi harta benda bukan tercela. Oke. Abdullah bin Auf, Abu As-Siddiq itu orang yang kaya raya. Orang kaya raya. Bagaimana Abdullah bin Auf bin Abu As-Siddiq menggunakan hartanya? Adakah untuk mendapatkan kesenangannya di sini dan kini, untuk memuliakan dirinya di sini dan kini, atau untuk mencari kebahagiaan di sana? Abu Bakar di sana. Kalau itu Abu Bakar bebaslah daripada tipu daya. Nah, itu dunia. Korun kaya raya. Ya, Korun kaya raya. Bagaimana Korun menggunakan hartanya? Adakah untuk kebahagiaan di sana atau di sini? Di sini. Nah, Korun itulah yang terbelu dan hayat dunia. Hartanya sama, harta Korun dengan harta Abu Bakar sama, boleh dilihat, boleh dipegang. Kalau Korun ada emas, Abu Bakar punya emas. Kan? Korun punya apa baju, Abu Bakar ada koleksi baju, sama. Kalau apa namanya Abu Bakar punya unta punya, Abu bin Auf, Korun pun ada unta. Yang dimiliki sama. Hanya bezanya macam mana orang yang memiliki unta tadi menggunakan unta tadi untuk apa? Bila menggunakan unta tadi untuk kemegahan di sini, untuk kesenangan di sini, dan kini itulah orang yang abdud dunia. Abdud dunia itu macam itu. Jangan dilihat untanya, dilihat yang. Jadi itu yang Allah cukup benci pada ahli dunia itu pasal itu. Dalam Quran semua ahli dunia itu mesti dibenci oleh Allah. Allah tak pernah membenci unta. Apabila unta dibenci. Babi pun dalam Quran tidak ada ayat membenci babi. Tak ada. Cari dari ayat Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya aku benci babi. Tak ada. Aku benci sungguh pada babi. Kalau Allah kata begitu kita boleh tanya, ya Allah, bukan kau sendiri yang cipta, buat apa aku benci? Iya. Berpakaian disuruh oleh agama. Abu Bakar berpakaian, Umar berpakaian, Korun berpakaian, Abu Lahab berpakaian, sama pakaiannya sama. Tapi apa agak niat Abu Bakar pakaian? Dia bukan mencari kemegahan, dia akan ikut peraturan Allah. Karena cara berpakaian itu nanti ada hisabnya di sana. Sementara Abu Lahab tak ada. Yang penting aku senang di sini, bangga di sini, dan sekarang. Paham ya?
Itu al-hayatud dunia. Maknanya yang kini dan yang di sini. Sebab itulah gaya hidup yang berorientasikan kekinian dan kedisinian rendahlah, hinalah. Betul kan? Sementara hidup yang sebenar-benar hidup, yang mulia, yang tinggi, yang apa lagi? Yang nanti lah. Jamaah sekalian, semua kalimah al-hayat dalam Al-Quran lah. Apa aja cek sendiri. Semua kalimah al-hayat yang terjemahnya apa tadi? Kehidupan. Di dalam Al-Quran pasti semuanya merujuk kepada al-hayatul dunia. Tidak ada satu pun kalimah al-hayat dalam Al-Quran yang merujuk pada kehidupan. Tak ada. Puluhan kalimah al-hayat. Hanya ada satu saja kalimat yang bermakna kehidupan yang merujuk pada akhirat. Bukan al-hayat tapi al-hayawan. Ini menarik. Kajian seperti ini sangat menarik. Saya minat sangat dari dulu lah. Dari dulu. Dan itu boleh lihat jamaah sekalian ya, lihat ayatnya di dalam surah Al-Ankabut. Surah 29 ya. Ankabut. Ayat 64. Al-Ankabut. Apa? Mana Ankabut? Al-Ankabut. Ya. Iya. Ankabut, Mr. Lava-Lava. Mr. Lava-Lava. Ya. Bombastic. Ayat 64. Tadi saya katakan kalimah al-hayat yang terjemahannya kehidupan di dalam Al-Quran semuanya merujuk pada kehidupan yang sekarang, yang di sini, okay? Yang di sini, yang kini, yang merujuk pada dunia lah. Sehingga kehidupan al-hayat dalam Al-Quran yang dikatakan dunia itu semua merujuk pada kehidupan yang dekat, rendah, hina, macam itulah. Kini, sekarang. Tidak ada satupun kalimat hayatun yang merujuk pada kehidupan akhirat. Kehidupan yang merujuk akhirat, Allah tak gunakan kalimat al-hayat, tapi gunakan kalimat hayawan. Dan itu hanya sekali aja dalam Al-Quran. Surah Al-Ankabut ayat 64. Perhatikan betul-betul. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Dan tidaklah al-hayatud dunya ini, itu saya lebih suka sebenarnya tidak diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Sebab kalau terjemahan Melayu nanti begini teman, dan tiadalah kehidupan di dunia ini, salah lagi, itulah masalah. Sebab itu saya lebih suka tak diterjemahkan. Tapi difahami tadi. Dan tiadalah al-hayatud dunya ini, tapi di suara kita dah ingatlah gaya hidup yang berorientasikan kekinian dan kedisinian, illa kecuali lahun, gurauan atau satu yang melekehkan, memperdaya, walaibun, dan hanya main-main. Ayat ini agaknya Allah memuji al-hayat dunia ataupun mengkeji. Ayat ini.
Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Ini Allah sedang memuji ke mengkeji al-hayatud dunya? Mengkeji kan, mencela lah ni. Memang tidak ada dalam Al-Quran ini al-hayatud dunya yang dipuji oleh Allah, tidak ada. Semuanya mesti dicela. Caranya lagi sekali ya, tolong pahami betul-betul, jangan sekali kita artikan ad-dunya dalam bahasa Al-Quran harta benda, pakaian, kasut, kebun, Allah. Dan itu sering berlaku. Contohnya itu nih, kawannya apalah siang malam harus cari dunia, bila nak ingat akhirat. Masya Allah. Itu sering kali kita dengar. Seakan-akan betul, walau salah. Orang rajin bekerja di katanya awalnya cari dunia. Gila. Wa inna daral akhirah, dan sesungguhnya negeri yang nanti, akhirat itu yang kemudian lah, yang bukan yang sekarang. Lawannya ad-dunya inilah al-ula. Untuk dunia namanya al-ula yang sekarang, yang pertama. Sebab ada yang nanti, yang kemudian. Lahiyal hayawan. Apa tuh? Sungguh dia Firman. Kalau tengok terjemahnya serupa atau sama? Al-hayatu dengan al-hayawan dalam ayat. Nah, disitulah saya seringkali tidak mau menerjemahkan itu bahasa sama tu lah. Sehingga kita tak akan dapat memahami dengan baik. Paham ya di situ maksudnya? Al-hayatu dunia kehidupan. Al-hayawan kehidupan. Cemana? Dahulu pernah saya sampaikan kaidah bahasa Arab mudah saja. Ada kaidah yang mudah, satu dari paling mudah lah. Untuk boleh kita gunakan dengan segera. Mana kalimat? Ini kalimat lah. Ini kalimat. Yang ditambah dengan alif nun di belakang. Ini kalimat. Ya, perkataan lah. Di belakang ada tambahan alif nun. Ia menunjukkan kepada kesempurnaan hakiki. Contoh, ridha dalam bahasa Arab apa? Bahasa Arabnya Allah fi'il madinya. Rodiya kan? Rodiya. Rodiyallahu anhu. Kan itu. Kalau keridhaan bahasa Arabnya ridwan kan? Ridallahu fi ridha ridhaan. Ridha. Tapi ada juga kalimat ridwan. Ridwan keridhaan. Ridwan juga keridhaan, terjemahan Melayu. Tapi ingat, karena ini ada tambahan alif nun, maka memberi makna apa tadi? Sempurna. Jadi keridhaan yang sempurna, yang hakiki, yang berada pada tahap yang paling maksimum. Ghafara, apa mana ghafara? Mengampunkan. Pengampunan apa bahasa Arab? Marilah kita mohon maghfirah. Maghfirah mana pengampunan. Tapi ada juga ada tambahan alif nun. Kalau maghfirah pengampunan, ghufran maknanya apa kayaknya? Pengampunan yang sempurna, yang hakiki, pengampunan yang paling tahap yang paling maksimum. Ada paham? Bahasa Arab itu macam tu. Sekarang katalah sabi'ah. Sabi'ah maknanya kenyang kan? Sabi'ah itu kenyang. Makan kenyang. Kemudian ada sabi'ah. Maknanya orang yang kenyang lah, sabi'ah. Saya kenal ada sabi'ah.
Tapi juga boleh sab'an. Ada alif nun, sab'an. Itu apa maknanya? Ah. Ya? Iya, kenyang gila. Ya, kenyang gila. Nak rukuk pun tak berani. Takut terkeluar. Apalagi sujud, kirim salam. Begitulah bahasa Arab nih. Jadi ada tambahan alif nun itu memberi kesempurnaan. Jadi kalau al-hayatu maknanya kehidupan, tapi tak sempurna, tak hakiki. Apa lagi? Ya tak lah. Yang akan berakhir dengan kematian. Betul. Al-hayat di sini al-hayat kan. Sekarang ini kita hayat. Tak sempurna. Mana sempurna? Lepas sehat, sakit. Lepas sakit, kaya, miskin, susah, senang. Mana sempurna? Kedap jatuh, untung, rugi. Kalau bahagia pun dia sekejap aja. Betul tukar jadi pening kepala. Dan kehidupan yang di sini karena namanya al-hayat akan berakhir dengan kematian. Maksudnya apa namanya? Masanya akan tamatlah bila kita berpindah. Kalau itu mana kehidupan yang betul sempurna ya? Sudah yang tak yang hakiki ya. Kedua yang tidak berakhir dengan kematian ya. Akhirat. Itu Allah kata akhirat al-hayawan. Hayawan ini jangan diartikan binatang ya. Jangan. Dan sunya negeri akhirat jugalah benar-benar ianya adalah binatang. Benda lah. Paham ya? Jadi bila kita jumpa ayat-ayat seperti ini jemaah sekalian, kalau kita tak jumpa kalimat Melayu dalam meliwat yang tepat, tak payah diterjemahkan. Pahami saja. Contoh kan kita tidak punya kalimat yang tepat kan untuk menerjemahkan ayat ini. Al-hayatudunya kita tidak punya terjemahan kalimat yang tepat. Sebab kalau diterjemahkan kehidupan di dunia salah lagi. Hayawan kehidupan saja salah lagi. Jadi bila kita jumpa ayat-ayat seperti ini, sementara kita tidak mempunyai kalimat yang tepat dalam bahasa Melayu, seelok-eloknya jangan terjemahkan. Tapi fahami. Fahami. Jadi untuk jangan ayat seperti ini, kalau saya lah, dan tiadalah al-hayatu dunya yang sekarang ini, yang ini. Melainkan ianya hanya hiburan. Dan sesungguhnya negeri akhirat jugalah sungguh ianya al-hayawan. Tapi kita kena tahu dahulu apa beza hayat dengan hayawan. Tapi jangan terjemah. Kalau terjemahan malah salah. Dan tiadalah kehidupan yang di dunia ini. Kecuali lahun, lahibun, dan sudah negara itulah sungguh kehidupan. Kan malah salah kan? Pahamnya itu tambahan alif. Ini kaidah paling mudah nih. Ada tambahan alif nun aja memberi mereka kesempurnaan. Hakikat yang ya paling maksimum lah. Sabi itu kenyang, kalau sab'an itu kenyang gila itulah maksudnya. Sehingga ada orang nama Ridwan, Salman, ada alif nun kan? Ya begitu. Salman daripada Salimah itu apa? Selamat kan? Keselamatan kan? So Salman maknanya keselamatan ya. Wow, yang memang lah level paling tinggi lah, paling sempurna, paling hakiki lah. Lebih tinggi daripada sekadar Salim. Ada orang nama Salim kan? Ada orang nama Salman. Dari segi makna, bagus yang Salman daripada Salim. Dari segi makna. Tapi kalau dari suka tak suka, terpulang. Bagi nama anak kan kaitannya dengan makna berbeza. Walaupun root word-nya sama kan? Root-nya pada Salimah. Daripada kalimat Islam juga sama. Islam, salam, apa? Islam, salam, salim.
Sulaim, Salman, apalah semua sama lah. Sebab itu barangkali lah. Ini barangkali agak-agak lah sebab saya tak sempat tanya. Saya tak sempat tanya ayah. Barangkali ayah bagi nama saya Kariman itu mungkin itu. Sebab kalau Karim itu kan biasa. Jadi kena tambah alif nun kelima. Mungkin lah, tapi saya tak yakin sebab ayah bukan belajar bahasa Arab. Jadi lebih kepada kesempurnaan. Paham ya? Ini. Jadi yang ini saya katakan tadi, bila sebut ad-dunya jangan diartikan dunia dalam bahasa Melayu. Sebab pengertian ad-dunya dalam bahasa Al-Qur'an dengan dunia bahasa Melayu tidak sama, sama sekali tidak sama. Apatah lagi bila ad-dunya dalam Al-Qur'an kita fahami dalam bahasa Melayu sebagai rumah lah, benda. Oh, itu lagi lah. Akhirnya itulah sering kita dengar awal ni saya ajar dunia ya. Oh, rajin apa cari dunia, mati pun tak di bawah, tengok ke sana. Akhirnya orang pun yang awam akhirnya, oh iya ya, buat apa aku kerja ni kalau mati pun aku tak bawa. Sehingga ramai orang salah faham, tanah itu, tanah ini, tanah hanya rumah, hanya betul-betul hanya dinding dan bumbung. Pinggan pun tak ada, sebab pinggan tak boleh. Pinggan ni dunia, kita kena pakai daun pisang. Katil tak ada, TV tak boleh, dunia itu. Ni kereta dunia, ke mana kena jalan kaki. Ya Allah ya Tuhan, itu salah faham Quran, itu bukan malah contoh yang baik. Itu benar-benar pemahaman yang menyeleweng dari baca sebelah Al-Quran. Nak kata zuhud bukan macam itu. Itu namanya zu. Beza antara zuhud dengan zu. Beza sama. Sebab orang tu bila contoh ya, kalau saya katakanlah saya kata begini, di kampung saya ada orang yang sangat zuhud. Agak menurut bayangan jamaah sekalian, menurut bayangkan yang hayalkan, bayangkan orangnya seperti apa zuhud. Muda atau tua? Dah? Tua. Ya betul kan, dah tua. Agak-agak janggutnya hitam atau putih? Oh, dah putih. Agak-agak kemana-mana pakai seluar jin atau kain pelikat? Dia ni jalan kalau nak pergi tengok anak pakai Mercedes atau jalan kaki? Kan begitu kan kita bayangkan. Agak-agak dia punya kedai atau minimarket barangkali atau hanya duduk di surau sambil. Makanya apanya? Nasi biryani ikan ataupun ubi atau tunggu orang bagi. Kita sudah itu salah sungguh. Pada zaman Nabi, istilah-istilah agama seperti mana zuhud, sabar, qanaah, apa lagi? Syukur dan sebagainya lah. Karena Nabi ajarkan dengan betul, karena Nabi pasti betul kan. Zuhud itu begini, sabar itu begini. Karena akhirnya sahabat-sahabat merupakan generasi yang paling berjaya dalam hidupnya dunia akhirat. Ya, generasi yang paling berjaya kata Nabi, jadi sahabat dunia dan akhirat. Karena mereka memahami makna zuhud yang diajarkan Nabi itu betul. Sekarang kalimat-kalimat yang sama karena mungkin pemahamannya tak betul kan? Zuhud tidak difahami sebagaimana Nabi mengajar. Qanaah tidak difajarkan sebagaimana Nabi ajar. Akhirnya bila orang belajar zuhud, bukan malah maju hidupnya, malah mundur, malah tak kisah. Jadi kalau punya tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita pergi pengajian usrah, tajuknya yakni zuhud. Mungkin nanti ada orang yang kata, zuhud. Nah itu tajuk sesuai untuk siri 7 lah, 7 series boleh lah. Sebab tajuk kan zuhud kan, untuk 7 series boleh lah. Kita baru sweet 17 kan. 17. Ya orang pun akan, budak-budak akan zuhud, tak sesuai langsung zuhud untuk orang
remaja milenial macam kita. Kita baru 17, nak diajar zuhud. Zuhud itu sesuai bagi orang yang mula 17 terbalik. 17 terbalik mana? Akhirnya kan begitu kan. Kita mesti belajar qanaah. Macam mana qanaah? Kita baru nak bekerja. Baru nak berumah tangga. Belum punya itu, belum ini. Kita nak belajar tentang qanaah. Bila kita jawabnya kita papa ke dana lah. Tengok. Awal-awal sudah macam itu pemahamannya. Lainlah kalau awak sudah 90 tahun macam-macam ada, bolehlah qanaah. Subhanallah. Itu kesan yang sangat-sangat dahsyat sekali. Akibat pembelajaran yang tidak sebagaimana yang Nabi ajarkan. Dan itu bukan main susah nak mengajar itu. Saya masih ingat Alim Dr. Hamka pernah mengeluh dalam bab ini ketika mengajar tasawuf modern. Tapi karena orang itu rajin belajar masyarakat Jakarta, akhirnya mereka faham. Oh, zuhud rupanya bukan sebagaimana yang kita pahami selama ini. Oh, qanaah rupanya bukan sebagaimana yang kita paham selama ini. Artinya mereka jadi orang yang rajin. Yang asal miskin berusaha rajin akhirnya jadi senang. Itulah. Yang senang yang asalnya bongkak, sombong menjadi tawadu walaupun kaya raya, bukan yang kaya jadi miskin. Kalau kamu jadi zuhud sekarang ini karena kamu kaya, asalnya kamu karena miskin dulu. Itu salah. Salah betul tuh. Sesat tuh. Itu bukan bukan. Jadi itulah bila belajar ini tidak berdasarkan Quran hadis, pasti lari. Hanya berdasarkan andaian. Kata orang agama ini bukan berdasarkan persepsi ya. Oh, menurut persepsi saya agama ini mana agama menurut saya. Ya. Tapi kita ada kecil, memang kita belajar program kita memang. Adakah kita membenarkan sesuatu yang salah hanya karena biasa salah? Tidak. Nah. Sekarang kita nak kasih tahu orang yang luar. Pertama kita kena faham dahulu sebelum kita bagi tahu. Takut nanti bagi tahu orang ternyata kita malah tak boleh jawab. Bagus itu. Ya memang. Hanya yang saya takut nanti kita menerima kesalahan dianggap kebenaran karena sudah lama kita lakukan. Oh, itu bahaya sekali. Susah atau enggak? Bukan susah. Umar itu bagaimana? Ya Mas tahu. Seberapa degil, seberapa keras hati Umar bin Khattab. Agaknya. Kita boleh bayangkan. Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, agaknya seberapa degil, seberapa jahat, seberapa keras hatinya. Hari ini misalnya tidak ada orang yang hatinya sekeras Umar bin Khattab. Keluar rumah dengan pedang terhunus, nak cari Rasulullah, nak dibunuh. Ada orang sekarang nak cari. Ada. Sudah berapa ramai orang dibantai, dilepuk oleh Umar. Orang Islam itu. Dan mungkin tidak ada orang boleh membayangkan suatu saat Umar akan memeluk agama Islam. Dan akhirnya tengok sekarang. Sejarah membuktikan Umar menjadi sahabat nomor 2 selepas Abu Bakar. Kuburnya pun di sebelah Rasulullah. Wah, itulah orang paling benci Rasulullah. Kalau itu tidak ada benda yang mustahil bila orang ingin. Seberapa besar dosa ahli sihir Fir'aun? Agak-agak. Hidupnya dihabiskan untuk main sihir. Sihir adalah dosa besar. Dalam dosa besar dan mereka melakukan dalam masa yang sangat lama. Maknanya umur habis untuklah. Hingga peringkat dia nak melawan Nabi. Jadi kalau nak kira lah, dia nak kalkulate dia punya dosa ahli sihir Fir'aun waktu, macam mana tu? Dari segi kuantiti berapa banyaknya? Dari segi kualiti? Dari segi kuantiti lebo. Dari segi kuantiti tinggi. Iya. Tapi karena dia membuka hatinya, aslinya tertutup. Yang nampaknya Fir'aun saja. Setelah melihat dengan mata kepala sendiri dan hatinya terbuka, oh rupanya Musa bukan ahli sihir. Kan di situ kan awal mula terbuka hatinya. Jadi kalau istilah sekarang apa ya? Buat satu ya turning point-nya di situ.
terus memeluk agama tauhid kan. Begitu memeluk agama tauhid, belum sempatlah menjadi mujahid-mujahid yang hebat. Fir'aun sudah bagi hukuman kan, bagi ultimatum oleh Fir'aun. Nak mati atau nak hidup? Mereka memilih mati. Maknanya kalau kita boleh andaikan agak-agak berapa tahun dia jadi orang mukmin muslim? Bekas ahli sirah. Bertahun-tahun atau tidak? Berbulan-bulan? Berminggu-minggu? Berhari-hari? Ya mungkin hanya dalam hitungan jam. Hari ini misalnya mungkin besok dipancung. Tapi di mana sekarang letaknya? Tempat dia? Surga. Jadi pokok pangkal rupanya orang berubah atau tidak ini dalam hati. Dan itu dalam Quran sudah disebutkan, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad. Jihad itu bersungguh-sungguh berusaha. Fi sabilina, Anda mencari jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Waladina jahadu fina. Orang yang bersungguh-sungguh kerana kami, pasti kami akan tunjukkan jalan kami. Pasti itu. Tapi kalau kita sendiri sudah ada sifat pesimistik, kita sendiri menutup diri, dalam bahasa Arabnya apa ya? Al-ya'su wal kunut. Ada rasa putus asa dan apa sinonim putus asa? Ya'sun dan kunut. Putus asa dan putus harapan. Sama aja itu. Ya kata orang kan, alah, awak nih baju kotor lah, itu dengan minyak lah, dengan kotoran, dengan minyak hitam, you tak basuh. Alah susah lah kalau aku basuh pun ini berminggu-minggu tak bersih. Jadi dia pikir sia-sia usaha nak membasuh. Itulah akhirnya dia tak membasuh kan. Wah selagi kita masih beri ruang peluang untuk membasuhnya, basuhlah. Berjaya atau tidak itu urusan lain. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berusaha. Nanti hasilnya macam mana? Allah yang menentukan. 99 nyawa ditebas. Campur satu. Mana? 100 kan. 100 leher orang dikerat oleh orang ini. Dosanya besar atau kecil? Besar dan banyak. Betul? Tapi hatinya masih ada rasa penyesalan. Masih punya harapan, masih punya harapan, jangan-jangan masih ada ruang untuk bertaubat kan. Lalu tanya orang kan, ada tak peluang untuk taubat? Oh ada, tapi tempatnya jauh. Kamu kena tinggalkan kampung halaman. Nanti kamu akan jumpa dengan satu kumpulan manusia yang nasibnya macam kamu. Jadi senangkan kumpul dengan semua orang bertaubat. Wah semangat orang ini pergi. Tinggalkan kamu halaman dan tak akan balik selagi dosanya, yakin dosanya telah diampun. Pergi berjalan, belum sampai destinasi tuju, baru mendapat separuh, setengah perjalanan, lebih 1 jengkal, mati. Mati itu kehendak dia atau kehendak Allah? Yang mendaki dia tak sampai ke destinasi tujuan itu kehendak dia atau kehendak Allah? Allah yang pilihkan. Kalau ikut kemauan dia, kalau boleh sampai destinasi tujuh, tapi Allah tak, kamu mati di sini. Ribut malaikat tuh gaduh tuh, malakul rahmat dengan malakul azab. Itu hadis sahih itu. Kata malakul rahmat, ini hak aku untuk membawa rohnya, karena ini orangnya sedang berjihad hendak mencari hidayah. Hanya tak kesampaian karena Allah dah hentikan di situ. Yang malakul azab, ini hak aku karena dosanya tidak sedikit. Dahlah banyak berat-berat belaka. Ini malakul rahmat dan malakul azab nih berbalah tuh. Masing-masing merasa berhak nak membawa ruhnya. Allah utuskan malaikat ketiga sebagai pengadil. Ya sebagai pengadil. Jadi pengadil lah, hakimnya. Bini Allah utus aku, jadi macam mana gini, ini aku yang buat sekarang gini lah. Kamu sukat aja lah. Jarak antara rumah tempat orang ini, nak pergi, rumahnya lah,
Dengan tempat yang dituju agaknya orang ini mati di tempat yang lebih dekat ke destinasinya atau rumahnya. Diusulkan oleh malaikat. Tapi malaikat ini teknologi ini zaman sekarang tinggi, canggih, bukan pakai galah masuk nyukat jalan. Kalau kita nyukat macam mana? Kalau dari KL ke Johor Bahru nak nyukat kilometernya pakai apa? Laser ya sekarang. Oh, 10 km. Pakai apa sekarang kalau nyukat jalan? Saya tahu. Tapi kalau sejauh itu takkan pakai laser kan? Atau mungkin dia bantuan internet. Malaikat lebih canggih daripada itu. Oh ya, ini sudah. Oh, rupanya ia sudah melepasi separuh perjalanan. 1 jengkal. Allahu Akbar. Maknanya sudah dekat dengan destinasi yang dituju. Akhirnya malakul rahmah yang dapat habuan kami. Diampun dosa orang ini. Wah, kalau dikifirkan, apa usaha untuk bertaubat? Belum pun sampai baru nih ya. Inilah contoh kalau kita ini punya keyakinan, punya tidak putus asa, Allah sendiri akan menentukan hasilnya. Jika orang itu tak berjaya pun, tapi karena Allah sendiri yang menyekatnya, bukan dia yang putus asa. Lain kalau dia putus, malalah, jauhlah, tak apalah, patah balik, itu cerita lain, tak akan diampun. Ia bersungguh-sungguh, tapi Allah tak itu. Maka Allah bagi balasan sama dengan jika sekiranya ia telah sampai ke hidup itu seperti itu sebetulnya. Jadi apa ya? Tak boleh kalau masalah itulah kunut dan yaksu tak boleh. Kunut putus asa, yaksun pun mana putus asa juga. Boleh ya? Fahami itu? Ada pertanyaan? Berkaitan. Oh, kita belum masuk ayat ini ya. Ya salah siapa pernah mau masuk ke itu tadi? Ya, memang karena sebenarnya cita hayatul dunia. Jadi seakan-akan ini dari tanasub ya. Tanasub itu mana keserasian, kesesuaian ayat satu ayat dengan ayat sebelumnya dengan ayat selepasnya. Nah, jadi ayat yang ke-34 ini ada tanasub dengan ayat sebelumnya. Ada serasi. Keserasiannya kalau ayat sudah mengingatkan kita bahwa al hayatul dunia itu tipu daya. Al-hayatud dunia itu memperdayakan kamu. Sebab itu kamu jangan terpedaya. Itu hanya al-hayatud dunia. Kehidupan yang tidak sebenarnya, yang rendah, yang dekat, yang hina, yang akan berakhir dengan kematian. Sebab itu janganlah ia memperdayakan kamu. Sementara kehidupan yang sebenarnya itu yang nanti. Bila yang nanti itu ya Allah, bila kiamat berlaku lah. Masya Allah, itu bisa luar biasa. Jadi untuk yang di akhirat al-hayawan. Untuk yang sekarang ad-dunya. Al-hayatul dunya tolong jangan diterjemahkan kehidupan di dunia ini. Itu tidak betul. Itu tak pernah dengar. Ya alhamdulillah kalau pernah dengar karena sempat dengar. Tak maksud saya oke, sekarang belum pernah dengar. Adakah bila artikan kehidupan yang di dunia ini betul? Al-hayatud dunya kita artikan kehidupan di dunia ini. Adakah terjemahan itu betul? Kehidupan di dunia sana. Dunia macam mana? Kalau kita buat ayat, contoh ya, ini kalau kita dulu, saya yakin zaman dulu paskan SPM. Kalau kita buat ayat, itu ada di selepasnya itu menunjukkan apa? Tempat kan? Di masjid, di rumah, di apa? Sekarang adakah dunia ini tempat? Nah, di sini lagi belum paham. Dunia dalam bahasa Al-Quran bukan tempat. Sebab itu saya kata jangan dunia kita masukkan dunia dalam bahasa Al-Quran itu saya kata. Selagi dalam kepala kita dunia bahasa Al-Quran, dunia bahasa Melayu sampai bila takkan percayalah. Nah itu silapnya tuh di situ. Dunia bukan benda, dunia itu gaya hidup. Gaya hidup yang dipikirkan oleh seorang. Kalau saya ingin mencari kebanggaan diri, penghormatan diri, kesenangan diri, hanya untuk yang di
sini dan yang sekarang, itulah dunia. Wahal kebanggaan, kebahagiaan, kesan yang sebenar yang dan seringkali orang yang ingin kesenangan di sini tuh pasti mengorbankan karena di sana. Hatta nak mendapatkan sesuap nasi pun orang sanggup mencuri, coba. Bayangkan. Orang macam itu agaknya lebih suka al-hayatu dunya, yang di sini atau yang al-hayawan. Kalau nak makan, nak dengan sesuap nasi pun kena mencuri. Agak-agak gaya hidup seperti itu. Pasti lebih suka yang di sini kan. Kalau suka yang di sana, takkan mencuri lah. Hanya karena nak makan sesuap nasi. Kalau nak dapatkan sesuap nasi pun tak boleh mencuri, walaupun dia susah. Apalagi ini bukan untuk makan, hanya untuk menambah kepemilikan. Ya contohnya mas kan, orang yang rosmani biasanya orang miskin atau orang kaya? Masuk. Orang papa kedana mungkin kerjanya apa ya, ikutlah lori sampah atau makcik penyapu ini, itu biar didapati roswah masuk naik turun tangga mahkamah. Jarang tengok ya. Oh makcik ini seolah apa kue jalan sana, kue keripik dari rumah ke rumah didapati roswah. Ya. Itu kita tak dirindu sebab bukan sebab orang jual kritik orang tak beri. Saya tanya, adakah sekarang kita jumpa orang kritik dapat rasuah? Jangan diandaikan tak ada karena belum ada peluang, bukan begitu. Pertanyaannya, orang jual keripik ada tak peluang untuk rasuah? Sangat kecil. Orang yang punya peluang rasuah ini orang ada kuasa. Percayalah. Itu udah hukum alam dah. Orang papa kedana mana ada peluang terus. Rasulnya pada siapa agaknya ya? Cik, tolonglah cik, belilah keripik saya nih. Kalau karena dia nak orang tu beli, akhirnya dia rasuah. Tak apalah, cik, saya rasuah ini ada RM50. Tapi tolonglah beli keripik saya ini RM5 saja. Ya pasal nak bujuk supaya orang itu mau membeli. Jadi agar dia mau beli dia kena rasuah kan. Jadi rasuah RM50. Jual keripiknya 5. Itu miskin ke apa? Nah itu betul-betul makhluk alien itu. Jadi benda itu tidak mungkin gitulah maksud saya. Ustaz yang al-hayawan itu tak pernah setengah. Nah Quran ada, khatam dah baca Quran. Dengar yang syarahan tak pernah. Ya alhamdulillah sudah dengar. Quran kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Kamu tidak akan seorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Satu. Yang keduanya, apa namanya? Illa masa'am. Allah Akbar. Ada satu ayat namanya illa masa'am. Jap. Lupa ayatnya. Ya, saya tahu yang ditanyakan. Wa an laisa lisani illa masa'ah dalam surah An-Nazmi. Dan seorang tidak akan mendapatkan balasan kecuali apa yang ia usahakan. Oke, itu kayak anak. Lalu pertanyaannya, kalau seorang manusia, Quran kata tidak akan mendapatkan balasan kecuali apa yang dia usahakan. Lalu kenapa orang tua dapat manfaat daripada doa anaknya? Famanya kan. Kenapa orang tua dapat manfaat daripada sedekah anaknya? Famanya. Itu ada hadis sendiri, ada ayat sendiri. Ayat yang lain bahwa doa itu adalah doa si hidup memberi manfaat pada
orang mati, tak hanya anak, bahkan orang lain. Contoh doa yang Allah ajarkan kepada kita apa? Rabbana fir lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Kan Rabbana fir lana wali ikhwanina, dan dosa saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman. Saudara-saudara kami yang mukmin yang telah mati kan. Allah suruh kita memohon keampunan bagi dosa kita dan dosa orang-orang mukmin yang telah mati. Pertanyaan, orang-orang mukmin yang telah mati itu kita kenal atau tidak? Tak kenal, bahkan warna kulit lain. Jadi kalaulah doa si hidup tidak bermanfaat si mati, katakanlah, kalau si mati, lalu apa makna doa tadi? Nah itu dalilnya. Nah itu memang ada dalilnya. Jamaah sekalian, cara baca Al-Quran ini jangan berdiri sendiri, gitulah. Quran ini adalah satu dengan yang ini saling melengkapi, saling menafsirkan. Sebab itu saya sering ingatkan, kalau kita memahami Al-Quran, jangan baca satu ayat lalu kita ambil kesimpulan ini. Nanti bingung, pasti kacau kesimpulan kita. Baca ayat ini kata, umpamanya, hurimat alaikumud dam, Allah haramkan darah. Dam, darah. Tuh, darah haram kan? Ada alif lam pula tuh. Alif lam itu mana semua darah tuh. Haram. Lalu kita kesimpulan, kalau semua darah adalah haram. Kesimpulannya, banyak ke, sikit ke, kan? Kan itu ayat itu kalau kita ini fahami. Tapi dalam ayat lain pula, illa daman masfuha. Darah yang mengalir. Jadi sekarang pertanyaan, adakah ayat itu bercanggah antara kami haramkan darah secara umum dengan kecuali darah yang, adakah menurut jamaah dua ayat firman Allah itu bercanggah? Tidak bercanggah, itu saling melengkapi, gitulah. Jadi tentang ayat doa, kalau pertanyaan doa lah. Kalau pertanyaan lain doa nanti ada jawaban lain. Tadi pertanyaan tentang doa ya kan? Kenapa doa bermanfaat sedangkan ini katakan orang tua tak anak tak itu kan? Jadi kalau doa jawabnya situ. Doa memang memberi manfaat. Tapi kalau kayaknya selain doa, sebenarnya itu lebih tepat pertanyaannya. Nah, katalah sedekah atau amal soleh kan. Jamaah sekalian, saya mendidik anak saya. Itu jerih payah saya kan. Saya sekolahkan, saya peluk-pelukan. Itu usaha saya atau usaha anak saya? Bila anak saya nanti pandai. Usaha orang tua atau usaha anak? Orang tua kan? Orang tua sehingga anak paham, sehingga anak mengerti, sehingga anak nanti tahu jalan hidupnya mesti gini. Itu 100% usaha orang tua. Dan ingat, Allah memberitahu kita dalam ayat tadi, manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang ia usahakan. Kita meninggal, anak tadi melakukan apa yang kita ajarkan. Kita dapat pahala atau tidak? Pahala itu hakikatnya usaha anak atau usaha kita. Itulah yang dimaksudkan. Lainlah kalau orang lain yang saya tak ada kenal mengenal pun, sepupu pun tidak, bau bacang pun tidak. Dengar ya. Orang lain tak ada kenal mengenal, bau bacang pun tidak, tiba-tiba beramal, ya saya tak dapat apa-apa lah daripada dia. Begitu maksudnya. Nafsi-nafsi. Itu pula nafsi-nafsi. Ada lagi yang ketiga. Jika orang itu berbeza agama. Orangnya katalah bapaknya memang prihatin sungguh pada pendidikan anak. Dia ajalah yang betul agama lah. Islam kan anaknya muslim kan. Bapaknya pula hingga mati tetap kapyo. Dia tak mau memeluk agama Islam kan, atau berbeza lah kan. Nanti ayah meninggal, apakah jerih payah orang tua yang mengajar agama Islam kepada anaknya ini, orang tua dapat pahala? Tidak, karena terhalang karena perbezaan. Nabi Ibrahim ini soleh atau soleh? Soleh, Nabi Ibrahim soleh. Bapaknya? Apakah kesalihan Nabi Ibrahim memberi manfaat walaupun sedikit bagi bapaknya?
Sama sekali tidak. Nabi Nuh soleh atau tidak? Soleh, Nabi. Anaknya yang disuruh naik kapal tanah, ayah tanah. Tak, kan? Adakah kesalihan ayah yang di Nabi Nuh tadi akan beribadah pada anaknya? Kirim salam. Itu maksudnya. Jadi kadang ada orang yang boleh kalau gitu boleh. Akhirnya orang take for granted. Tak apa, you nak mati-matilah nanti biar yang hidup anto pahala. Nah, akhirnya ke sana. Take for granted kan. Tak apa, kalau you tak boleh baca Quran pun tak apa. Mati aja lah. Nanti kan maknanya jangan minta tambahan umur. Kan orang bila nak mati kan minta tangguh ya, minta apa? Ya minta ditambah umurnya kan, waduh ya Allah tolonglah, tolonglah kan begitu kan. Lalu Allah tanya, kenapa nak minta? Ya aku nak sedekah dulu, aku nak jadi orang soleh kan gitu kan. Allah kata tak boleh, tak boleh, tak boleh. Jadi kalau ikut fahaman yang salah tadi, seakan-akan Allah kata tak apalah, you mati aja lah, kan dah punya masa. Lagi pula kau kan banyak duit. Pesan aja sama anak, walaupun kamu tak arti baca Quran apalagi paham. Bila kamu mati, upah aja lah. Hafiz kan banyak, muhatafiz. Upahlah 100 bulan tahfiz, baca Quran di atas kubur kamu. Jangan henti-henti. Mulai ditanam terus baca selama 1 bulan. Bagi gaji, nanti kamu terang benderang dalam kubur. Akhirnya pahamnya saya ke sana, karena terlalu take for granted. Apa iya? Tidak ada dalilnya. Lagi pula nanti kalau kubur kamu sentiasa terjaga, kamu tak akan ditanya munkar nakir. Karena menurut hadis Nabi, munkar nakir apabila orang mengantar itu balik, 3 langkah, 3 langkah, malaikat datang nak nih. Di kubur itu tak pernah kosong, tak pernah sepi. Orang tuh tunggu aja. Jadi malaikat munkar nakir datang, Allah ada lagi esok lagi. Allah ada. Kan begitu logiknya. Nah, hadis itu sahih. Hadis itu sahih, iya. Tapi kadang pemahamannya yang salah. Ini yang sering orang keliru tuh di situ. Jangan salahkan hadisnya. Hadis sahih, tapi apa kefahaman kita hadis itu betul? Ini masalah. Ingat tak pernah saya sampaikan tempoh hari? Kita bulan Ramadan, Nabi besar dalam hadis sahih, bila masuk bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan ikat, dibelenggu di rantai kan. Lalu difahami dengan sangat sederhana. Tuan-tuan dan puan-puan, esok bulan Ramadan, hari ini start bulan Ramadan. Tahu tak tuan-tuan, bermula hari ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, neraka nanti bila 1 Syawal, pintu surga tutup semula, pintu neraka terbuka, setan public holiday. Karena dia pahami terbukanya surga, pintu surga, tertutupnya pintu neraka, diikatnya setan karena Ramadannya, karena bulan Ramadannya. Maknanya kalau masih 30 Sa'ban, apa tuh? Surga belum dibuka, kan baru 30. Karena menurut pemahaman tarik hadis itu pasal bulan Ramadannya. Itu salah itu. Bukan begitu pemahamannya. Bukan hadis yang salah, pemahamannya. Sehingga orang berbuat hari ini surga dibuka, jangan lepaskan peluang. Nah, nanti besok dah raya habis kita neraka buka balik. Bayangkan dewa. Dan itu sudah turun-temurun. Sebab itu kajian hadis itu penting, mengkaji itu penting. Membaca terjemahan, kalau disimpulkan, baca dulu akhirnya. Ya kalau orang awam nanti akhirnya Allah kasihannya. Sehingga ramai ibadahnya orang Islami sama ibadah terkejut. Tahu ibadah terkejut? Masjid penuh sesak, orang beramal macam narak, orang sedekah, melimpah-limpah, hanya 1 bulan. Masuk Syawal, kenapa tak pergi ini salat ini? Kalau dah Syawal bukannya Ramadan lagi, Ramadan habis. Tak witir ke? Witir itu lepas tarawih lah. Ini dah bulan Syawal mana?
You tak sedekah kan bantuan. Lah ini masih bulan Sa'ban lah, Ramadan nanti. Masjid penuh orang jamaah sekalian, kan? Suruh sewa khemah 1 bulan, tapi diguna untuk 10 hari. Karena 20 hari selepasnya kosong kan. Tabung masjid penuh, isinya, sabnya. Tapi tengok sebelum dan selepasnya. Klap-klap malam pun tutup jamaah sekalian. Pemahaman itu sudah melekat tuh, seakan-akan keberkatan, pengampunan Allah tuh hanya turun pada dia 13 apa 11 bulan dah. Macam itu salah besar. Sebab memahaminya salah. Pada zaman Nabi, sahabat ini meningkatkan kok ibadahnya pada bulan Ramadan. Ini tidak bermakna 11 bulan sebelum sahabat tidak ibadah, gitu lah. Nabi ini kata Aisyah ini seorang yang sangat dermawan. Dah dermawan dah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Januari, Februari, dermawan. Dan kemuncak kedermawanan Nabi pada bulan Ramadan. Jadi bukan orang baru dermawan tunggu Ramadan. Masuk Syawal hingga Sa'ban, loke bin bakhil. Itu dipanggil ibadah terkejut. Sebab pemahamannya atau yang dipahamkan itu tadi. Bulan Ramadan, sebab bulan Ramadan lah pintu surga terbuka. Allah. Kalau bukan hadis yang salah ya, pemahaman itu yang kurang betul. Sebab pemahaman itu bercanggah dengan Al-Quran, surah Az-Zumar. Quran tak kata begitu. Jadi bisakan antara apa hadisnya betul, pemahaman yang mungkin itu perlu pada fikul hadis perlu itu. Kalau tidak nanti akhirnya itu perlu itu ya, itu perlu. Ya contoh mudah lah hayatu dengan hayawan diartikan sama nih macam mana. Itu bahaya sekali. Al hayatu dunia diartikan kehidupan di dunia. Bahkan dalam bahasa Melayu yang diajar oleh Cikgu BM dahulu, bila kita buat ayat ada di, mana selepasnya menunjukkan tempat. Jadi kalau kehidupan di dunia itu tempat. Oke, mungkin dunia dalam bahasa Melayu boleh diartikan di arti tempat. Tapi dunia dalam bahasa Al-Quran bukan. Dia menunjukkan sifat. Ini. Isim sifat mu'annas. Al-asma'u al-husna. As-sufla, al-ulya, al-yumna, al-yusra. Itu artinya ya. Nah, gitu lah. Nama-nama Allah ya. Golongan yang. Jadi ini kehidupan yang bukan di kehidupan yang. Tapi kalau dunia kita artikan dunia, kemudian kita yang, nanti orang lagi bingung. Kehidupan yang dunia, orang lagi bingung lagi. Bukan yang dunia lah, di dunia. Inilah perlunya memahami bahasa Arab. Nah, itu bumi, itu planet ya. Itu planet. Lagi kecil lagi dunia dianggap sebagai bumi. Bumi itu planet yang Allah habuk di alam semesta. Iya. Saiz bumi itu habuk pun lebih besar dalam alam semesta. Tak nampak pun dalam peta. Jadi kalau itu dunia itu apa? Dunia yakni universe umpamanya. Dunia yang pasti bukan benda ya, sifat. Tapi ini Al-Qur'an ya, bukan saya tidak cita dunia dalam bahasa kamus Dewan Bahasa dan Pusaka ya. Jadi peja bukan bahasa Melayu gitulah. Kalau bicara dunia tanya Dewan Bahasa dan Pusaka pasti itu dunia ya nih, dunia lah. Ya. Bahkan orang awam akan kata dunia lah tuh, kereta batu dunia lah. Kasut awak itu dunia lah. Sebab itu jangan sibuk cari dunia. Mati tak dibawa tengok. Awak nampak orang mati bawa kasut. Orang awam pasti, iyalah. Dan kamu tahu tak dunia itu Allah kutuk. Iyalah. Tapi yang kata yang lain tadi, dia sendiri simpan kasut. Coba macam mana? Sedangkan pada zaman Umar ada orang lepas sembahyang lalu duduk di masjid, duduk temenung dengan alasan tawakal, makan minum ada apa tunggu sahabat
bagi makan. Umar apa namanya masuk rumah, keluar bawa tongkat di tambat orang tuh. Pergi lo, kamu tahu tak langit tidak akan turunkan emas. Pergi kan bekerja, cari. Wattabu apa namanya min fadlillah, cari kurnia. Coba, adakah Umar kamu cari dunia? Tak, cari kurnia. Dan hukumnya wajib itu. Orang yang tak mampu makan, tak mampu menjaga keperluan dirinya, karena malas, itu dosa besar. Hadisnya ada. Apalagi bila yang malas itu ketua rumah tangga. Kafa bil mar'i ithman ayudai aman yakut, hadisnya. Cukup besar dosa seseorang yang mengabaikan, yang mensia-siakan tanggung makan keperluan hidup orang yang di bawah tanggungannya. Katalah saya sebagai ketua rumah tangga, sebagai suami bagi istri, sebagai orang tua bagi anak, lalu keperluan rumah tangga saya tak terpenuhi karena saya hanya masih main wow sama gasing. Wow, wow atau gasing atau main dam. Walaupun saya banyak haji, dam kan haji. Tapi anak terbiar, teman-teman, tak ada apa-apa, terpaksa mengikat perut. Dosa saya. Dosa. Bermakna saya wajib mencari ikan. Kalau yang kita cari agar dunia itu dia mati sehingga terkutuk. Coba pahaman macam mana macam ini. Memang susah kecuali orang betul-betul ingin belajar. Kalau hanya dengar apinya lu tiup tak jadi. Sajalah. Sekarang kan banyak kan ustadznya namanya Al-Mukarram Asy-Syaikh Al-Hafidz Muhammad Yusuf. Kalau tanya pun biasanya tanya kepada Shahibus Samahah Al-Alamah Al-Ghugli. Susah, memang susah. Orang dahulu tak macam itu, seperti orang dahulu walaupun sedikit pegang dan betul. Kan memang apa dipanggil apa tafakuhnya, tadaburnya, ta'amuk, tabakhurnya itu cukup kuat. Cukup kuat. Sekarang mungkin karena kemudahan akhirnya malah memang kemudahan kan ini informasi ini kan. Tapi malah membuat kita mempermudah gitu lah. Nah, apalah buat apa susah-susah. You sambil baring bantal pun tengok pun jadi. Betul, forward. Akhirnya kita pun jadi ustazah lah, jadi ustaz forward. Itu kita menyampaikan, itu kita ustazah tuh banyak. Yang disampaikan kadang tak apa-apa. You inilah seperti baca sekian ini, kalau baca sekian ini pada hari ini malaikat muka nakir bisu nak tanya. You baca ini nanti nitisul mustaqim jadi laju. You baca ini dapat kitab dengan tangan bagus, tolong sampaikan. Lalu diberi amaran pula. Sila baca hingga habis dan tolong sampaikan jika Anda punya iman. Macam itu sangat bahaya lah, sangat bahaya. Dulu sebelum ada ini, saya pernah mengalami, mungkin atau di sini ada itu. Sering kali di letterbox tuh ada satu apa namanya file ke apa, bukan file lah, catatan ringkas ini, ada catatan ini akan begini dan tolong sampaikan apa namanya kopi 7 Anda pada orang lain jika Anda tidak mau ditimpa musibah. Tengok itu bahaya semua ajaran seperti itu. Sekarang juga macam tuh ditulis tolong baca HBB jika Anda punya iman. Benda lah. Jangan. Nanti kita diperjuangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Qaf ada itu. Tidak ada satu pun kata-kata yang keluar dari mulut kita, satu huruf pun yang kita tulis ibaratnya, melainkan ada Allah perintahkan raqib dan atid untuk terus mencatat, monitor dan mempertanggungjawabkan. Jadi bukan suka-suka itu. Saya tak kata itu tak bermanfaat, tapi ya kena selektif. Dan untuk kita mampu bersifat selektif, kita kena ada ilmu lah. Kalau kita kosong coba, wih bagus nih. Kenapa orang susah-susah nak masuk surga? Saya dah tahu tips dia. Tip nak pastikan munkar nakir qalu nak tanya, nih. Tip untuk dapat kitab tangan kanan, nih. Senang baca.
Itu perintah Nabi. Itu justru perintah Nabi. Sahih hadisnya. Saya sering ditanya begitu. Akhirnya saya dapat kesimpulan begini yang saya minta maaf ya, kesimpulan saya. Setelah saya cerita, kemudian cerita tentang yang ya Gunung Nazila, cerita supaya banyak kita ini doa pada Allah senantiasa. Dia ingat sama begitulah. Sehingga tidak boleh bezakan antara mana yang diperintah oleh Nabi, mana yang karut bin marut. Bayangkan, Gunung Nazila itu perintah Nabi, tak sama dengan. Bahkan itu ada satu kawan beritahu, marilah kita dan puasa lah untuk menunjukkan kita solidarity solidarity pada orang. Jadi niatnya puasa, nama itu mana ada perintah macam itu. Lalu ditegur, tapi apa salahnya kan puasa? Nah, tengok. Dalilnya apa salahnya? Bagi saya inilah gara-gara Pak Kiai Google nih. Ya, tiap waktu subuh, duhur, asar, maghrib. Bila kita merasa ada musibah menimpa orang Islam, sampai bila ya sampai kita merasa aman, tidak dihadkan sehari dua. Dan itu sebetulnya hanya Gunung Nazila ini belum, sunnah ini belum dimasyarakatkan, belum dibudayakan. Negeri kita kan belum kan. Di Indonesia Muhammadiyah sudah biasa itu. Tak ada masalah, automatically. Kalau di Indonesia Muhammadiyah. Di sini belum dibudayakan. Terpaksa menunggu arahan, sehingga seakan-akan orang merasa bersalah bila tak buat. Kan? Karena dapat arahan. Atau orang merasa bersalah bila buat karena belum ada. Ini bahayanya bila agama sebut. Takkan nak sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh pun menunggu arahan. Mulai besok Jabatan Agama Islam galakkan setiap orang dalam sembahyang fajar 2 rakaat. Mulai besok. Semua merasa bersalah bila tak buat. Tapi selagi belum ada arahan, tidak buat. Bahkan merasa salah bila buat. Itu bahaya agama seperti yang sekarang. Tidak boleh. Sebenarnya ya kita tahu, oh Masya Allah sudah kita terus boleh buat nasi. Tidak perlu arahan. Arahan itu bila umpamanya ya arahan cuti, arahan lalu jalan ditutup, itu tunggu tak apa. Siapa nak keluar jalan besok jangan lagi sini jalan ditutup, itu boleh. Saya tanya lagi satu yang diorang arahkan kita untuk baca ayat ni. Hanya yang suruh, saya tidak belajar itu. Untuk ya, yang ada kunut nazilah. Yang bagi saya bukan kunut nazilahnya, kunut nazilah itu hanya salah satu sarana. Salah satu saja, bukan satu-satunya. Doa itu hanya salah satu daripada, bukan satu-satunya untuk membebaskan diri kita daripada kezaliman atau penindasan. Doa atau apa saja itu salah satu caranya, bukan satu-satunya. Paham maksudnya? Maknanya ada banyak cara lain, bahkan yang lebih besar. Apa dia? Introspeksi, muhasabatu diri. Saya beri satu contoh. Bila ada musuh itu kuat. Musuh itu ada 10 orang nak menyerang kita. 10 orang kan kuat. Kita jumlahnya ada 50 orang. 10 lawan kita 50. Di atas kertas sebetulnya kita boleh menang atau sepatutnya 50 lawan 10. Kita boleh menang atau kalah? Kita kalah. Enggak, musuh 10, kita 50. Kita menang kan? Menang. Apalagi kita kuat. Syarat untuk menang, 50 itu mesti menjadi satu. Untuk oleh 10. Tapi kalau 50 pecah menjadi 10, mana tiap-tiap satu hanya 5 kan? Boleh menang melawan 10. Kalah kan? 5 itu pula karena menjadi 10 kan? 5 pula gaduh sama sendiri.
Dan ini yang berlaku dalam dunia Islam. Umat Islam jumlahnya berbilion ya sekalian. Tengok mana ada satu kata. Itu tak apalah tengok yang besar-besar di negeri kita sendiri pun. Dan istilahnya belumlah peringkat menolong yang real, baru menunjukkan solidarity. Contoh kecil, minta maaf ya. Kan alhamdulillah kesadaran umat Islam Indonesia kuat. Himpunan sana kan, himpunan sana ini situ buat himpunan gitu. Bagus kan itu, dari segi itu bagus karena menunjukkan sokongan kan, bagus. Yang tak bagusnya tuh, kenapa lah kumpulan E yang buat ini, kumpulan B itu masing-masing menganggap apa itu buat tak betul, kita yang lebih semangat. Kalau masing-masing pun sudah gaduh, ya musuh hanya tengok padan bagus, bagus. Elok kamu gaduh sendiri. Merasa kamu yang lebih berani. Kamu dulu hanya drama. Kamu kan yang ada yang berlaku macam ini di Malaysia tuh. So, macam mana kita nak harapkan? Macam mana Allah nak mendengar doa kita kalau kita sendiri pun hatinya sudah, inilah sebenarnya kunci utama. Yang daripada dahulu belum berjaya diwujudkan hatta oleh negara OIC sendiri. Karena negara OIC pun baru OIC. Iya. Betul ya Mas kan. Tengoklah apa serius orang Islam. Maksud orang Islam secara seluruhnya ya, negara Islam betul-betul melawan Yahudi dan ingin mengalahkannya. Kesedihan tidak. Kalau sedih mana mereka mesti bersatu lah. Ibarat 50 jadi satu lah. Jangan ada kepentingan masing-masing. Ini Allah. Yang dari Malaysia pun baru buat berhimpunan pun sini yang itu remehkan itu. Oh, kamu yang lebih berani, kamu yang berani, kamu dan Allah Akbar. Kadang sedih. Jadi macam mana kita nak berdoa pada Allah sedangkan hati kita sesama muslim pun sudah tidak apa? Tidak jernih. Ini sedih sangat sedih. Kalau dalam bahasa Buya Hamka, Anda betul dari segi fikah. Karena Anda menunjukkan solidarity kan betul. Anda betul sudah kunut nazilah. Saya ingat. Biasanya itulah dalam tasawuf modern. Anda sudah betul yang Anda lakukan, tapi Anda masih kosong dari bab ihsan. Ihsan itu kaitannya dengan itulah. Jadi bila ihsan itu tidak dilibatkan dalam beragama, memang macam mana jadinya? Ya, karena memang kurang di-highlightkan. Dalam pembelajaran apapun biasanya ada kelas apa? Kelas akidah, alhamdulillah. Kelas apa? Kelas Islam FK, hukum hakam. Kelas apa? Kelas ihsan, kelasnya itu apa itu benda itu? Apalagi kalau disebut kelas apa? Kelas tasawuf. Tasawuf mana ada pada zaman Nabi? Woi, lagi bahaya. Ilmu tafsir pun pada zaman Nabi tidak ada zaman sekarang. Betul? Percaya atau tidak? Pada zaman Nabi ilmu tafsir ini tidak ada. Ada? Tak ada kan? Ilmu tajwid ada tak? Tak ada. Jangan fikir ilmu tafsir itu ada pada Nabi. Wahai sahabatku, malam ini saya nak ajar kamu ilmu tafsir. Besok ilmu tajwid. Mana ada? Tapi bahan-bahannya sudah ada. Gitu lah. Ilmu fikah, nama apa pelajaran fikah tidak ada pada zaman Nabi. Tapi bahan-bahan untuk jadi ilmu fikah sudah ada. Demikian juga ilmu ihsan namanya atau orang lain gunakan ihsan tasawuf. Sudah ada bahannya sudah ada. Tapi nama itu belum ada. Contoh Nabi mengajar kita perpaduan, kesabaran, istiqomah, ikhlas, itu ilmu apa? Itu ilmu tasawuf. Bahan sudah ada, tapi belum diberi nama. Dan Nabi dahulu mengajar tiga-tiga ini serentak. Kalau Nabi mengajar kata Al-Quran, disitulah imannya dimasukkan, disitulah akidahnya dimasukkan, syariahnya dimasukkan, ihsannya masuk. Jadi mereka belajar itu sekaligus tiga-tiga ini, iman, Islam, sekarang tidak, berasing-asing. Ada orang minat akidah, ya sampai khatam banyak kali. Oke, udah. Ada yang minat bab fikah ya banyak. Bab hukum makam, bab sholat tarawih. Bab sholat tarawih pun 31 siri. Tak habis-habis. Sholat tarawih itu macam mana? Betul macam mana? Waktunya lepas isya ke pukul 2. 8 ke 20. Imam ke seorang-seorang.
Elok seorang diri ke atau berjamaah? Elok di masjid atau buat di rumah? Oh, itu 31 siri itu. Masa muda dahulu itu semangat saya, tapi ditegur oleh guru saya. Bagus, semangat kamu bagus. Tapi kamu perlu tahu, masa yang kamu perlukan, kamu gunakan terlalu lama. Sedangkan bila kamu tak buat pun tak dosa. Saya ingat betul itu sampai sekarang. Iya. Masa yang kamu peruntukkan untuk bicara itu terlalu lama. Cita itu kan panjang kan, bersiri-siri berbulan-bulan kan. Walhal kalau kamu tak buat pun tak dosa. Betul kan? Kalau tak salah itu dosa. Sehingga ada istilah, sampai sekarang saya masih ingat, jangan kamu berbicara, jangan kamu bertekak tentang masalah azan sehingga terlepas waktu sholat. Wah, itu dalam tuh mananya. Jangan bertekak tentang masalah azan sehingga terlepas waktu. Itu rugi ke untung? Bapak ini macam mana nih? Rasa azan tuh kena gini, kena tak sini. Tidak, kena macam itu. Kena macam itu. Tak boleh. Salat maghrib dah lepas. Apa untungnya coba? Mana bicara benda yang sebenarnya tak begitu penting sehingga yang wajib, dan itu ruginya tanpa besar dan bersedar. Yang dibicarakan fikah yang di situ ada banyak pendapat, tapi apa yang dikorbankan? Perpaduan terkorban, daripada rukun menjadi jeling menjeling, daripada pergi ke mana-mana biasanya satu kereta jadi dua kereta, daripada biasanya kawan itu sakit di dunia akhirnya bisa sakit badan. Nah itu mana betul atau betul? Mana kena siksa? Sesama muslim apa yang kita cari itu? Saya pernah maling masuk kuliah itu macam itu. Jadi mana sudah lepas benda itu. Jadi sekarang saya kurang minat dan kurang heran tuh karena saya dah melepasi benda itu. Saya lalu itu lama tuh karena di tren gitu. Saya pikir-pikir, apalagi dapat pendidikan dari guru-guru dan pesarah yang tidak begitu rupanya Islam. Rugi kan? Saya pernah diantar kalau nak pergi suruh sholat tarawih. Kalau kita nak pergi suruh yang sholat 8 rakaat, lalu depan suruh atau masjid yang sholatnya 20, kita baling batu. Waduh. Iya. Lain hari kalau kita pergi nak sholat tarawih yang 20 rakaat, karena di situ jamuannya sedap, ya kanak-kanak remaja apa yang dipikirkan bukan sholatnya, jamunya lebih sedap murih dia. Lalu depan suruh yang sholat tarawihnya 8, baling batu. Sampai begitu sekali. Itu kejayaan abang-abang yang besar-besar yang mengajar lah, yang membukti rupanya salah orang ajar. Sekali dewasa diajar, kenapa kamu bertekak menghabiskan umur, sedang bila kamu tak sholat tarawih pun tak dosa. Iya juga. Sekarang banyak macam itulah dihabiskan, sehingga orang Islam berpecah. Dahlah dari segi politik berpecah, dari segi ekonomi berpecah, dari segi pahaman agama pun jadi berkuah-kuah. Jadi Yahudi tengok, kamu nih ramai tapi aku tak takut sebab kamu sedikit. Iya. Jadi doa kita sulit nak dikabulkan Allah jadi susah. Karena hati tidak satu. Oke dia, itu aja mudah-mudahan berganti. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wal asri innal insana lafi khusr.